Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Film Moto Zero. Kali ini di depan gua sudah ada helm terbaru dari RSV, yaitu RSV Windbreaker. Kenapa gue beli helm ini? Karena gue pikir gue butuh helm yang adem, enak buat harian, dan juga pastinya anti rembes ya. Karena ingat, teman-teman tahu, hampir setiap hari hujan. Otomatis gue dulu pernah pengalaman itu punya helm yang kacanya rembes dan itu nggak enak banget. Oke, karena di sini RSV Windbreaker kacanya tidak rembes, kita akan coba unboxing dulu, lihat dulu isinya kayak gimana, bentukannya kayak apa, dan kita akan try on dan kita akan review juga seperti apa sih RSV Windbreaker ini. Yuk langsung kita bahas. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, tanpa babi bu, langsung aja kita unboxing ya. Kita buka dulu. Sebenarnya gue pengen lihat, ini yang gue pilih adalah warna platinum grey ya. Jadi ini agak susah karena ada bubble-nya. Oke, ini dia RSV Windbreaker ya. Kita buka aja langsung. Sebenarnya ada extra padding ya, ada extra paddingnya juga. Di sini ada helmnya ya pastinya ya. Oke, wah ringan loh nih. Oke, kita langsung bahas dari sisi tampilan dulu ya. Dari tampilan di sini yang pertama paling gue notice ada di sini sudah ada long spoiler ya, long spoiler tuh. Nah, ini penting kalau buat aerodinamis ketika teman-teman riding di jalan, terus juga kita lagi mau agak speed tinggi di atas 60, 70, 80, 90, itu ketika helm tidak aerodinamis, itu kan kepala lu akan begini, akan ketarik ke belakang guys, karena kita melawan arah angin ya. Terus yang kedua, yang paling pertama kalau notice adalah ini spoiler tengah, top fan tengah. Nah, fan tengah ini, ini gua deketin sedikit ya. Ini gede ya. Ya, bukanya juga gampang, tinggal tekan aja. Nah, kayak gini. Jadi ini no gimmick ya, ini rata. Tekan. Nah, ini ngebuka tuh. No gimmick klep. Jadi ini fan-nya benar-benar ada lubangnya dan berfungsi ya. Terus ini ada long visor ya, jadi ini visornya tuh panjang. Jadi kalau teman-teman lihat dari samping ini rata ya, sama bagian bawah dari cheek padding ya. Cheek paddingnya ini hampir setara nih, kalau lihat telapak tangan gua rata ya. Jadi ini kalau kalian pakai itu akan nunduk, dan itu penting sih karena ketika misalnya hujan deras ya, bukan hanya silen karet yang harus rapat, tapi juga kalau long visor ini membantu selain aerodinamis, itu juga kalau hujan tuh lebih enak gitu, nggak sampai rembes-rembes atau nyiprat-nyiprat. Kalau bisa sampai dagu, karena di sini udah setara sama cheek padding, harusnya lumayan bawah ya posisi visornya. Terus ketika gue buka itu visornya, nah ini gerigi ratchetnya lumayan padat ya. Ini ada emboss RSV di sini. Ya, moga-moga kelihatan tuh. Nah, itu ada emboss RSV dan geriginya lumayan padat. Dan ini geriginya ada 5 step ya. Ini paling gede 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 step untuk turun dan geriginya gede-gede. Terus helm ini single visor ya, jadi bukan double visor. Biasanya kalau half kan double visor. Cuman memang untuk harian sih memang gue double visor nggak gitu butuh-butuh amat ya. Karena ini kan visor clear. Cuman biasanya nanti gue akan beli visor ribbon lagi atau visor smoke, light smoke, dark smoke. Visor yang agak gelap gue bakal beli. Mungkin bahkan visor dark silver gue juga akan beli, karena iridium itu biasanya gue memang pakai sih. Dulu di helm sama gue memang pakai visor dark smoke dan juga light smoke. Itu gue memang suka gonta-ganti visor. Terus
Ini kalau dilihat ya, ujungnya juga panjang nih, ada lekukan lagi di ujung visornya ini tuh. Nah, ini ya, kayak masuk ke dalam ya. Moga-moga kelihatan teman-teman. Seperti itu. Oke, tanpa babi bu, kita langsung coba try on aja. Satu hal sebelum try on nih, ada micro lock ya, micro lock nih. Nah, kalau nggak klik juga, karena ini penting buat safety ya. Kalau misalnya tali strapnya abal-abal, itu bakal nyusahin kita ketika kita pakai di jalan, nanti lepas-lepas, terus juga resiko ya. Safety itu kan nomor satu guys, jadi nggak boleh ditawar-tawar. Nih, sudah ada ini ya, jahitan windbreaker di sini warna merah. Nih. Tuh. Oke, kita langsung pakai aja, coba kita try on. Oke, feel pertama ini lumayan enak ya. Kenapa? Karena enaknya itu satu, ringan. Kedua, kalau dilihat nih, ya sesuai yang gue duga, ini sampai ngelewatin dagu bahkan. Jadi kalau gue turunin sedikit helmnya, kayak gue pakai biasa, ini tuh kita adjust sedikit ya. Ini tuh bahkan melewati dagu nih. Dagu gue di sini, visornya di sini. Tuh. Nah, itu kalau sejajar dengan dagu, tingginya segini nih, segini dagu sampai sini dagu gue. Jadi ini lebih turun sedikit, sekitar 1 cm. Terus kalau kita buka tutup visornya, ini ratenya padat ya, jadi enak gitu. Dan juga nggak ngerasa pusing karena nggak gitu berat banget ya. Biasanya kalau Harvest yang body size-nya gede ya, ukuran batoknya gede, cheek padding-nya tebal, itu biasanya kan agak little bit heavy ya, agak berat ya. Ini menurut gua so far so good lah, lumayan ringan lah. Terus juga dari sisi pipi dia ngecengkram, ini sampai bawah dagu ya. Cheek padding-nya setara sampai bawah dagu nih tuh. Memang nggak ngelewatin tapi hampir sejajar dengan dagu gua. Otomatis ini juga nyaman ya. Ini gap sama leher nih, sama pundak nih, nggak terlalu ya, segini lah, segini tuh sekitar 2-3 cm, hampir napak ke pundak. Jadi EPS-nya yang di dalam itu memang ke kepala gua itu masuk banget. Jadi itu penting ya, karena kalau helm terlalu gantung, misalnya kayak gini, helmnya segini, ini tuh kayak melayang guys, nggak enak. Jadi kayak apa ya, kalau gue bisa bilang FPS-nya sama cheek padding-nya itu nggak sirkular, nggak ini, jadi dia agak lonjong. Jadi ketika masuk itu masuk ke dalam. Kalau terlalu sirkular, terlalu bulat, nanti dia akan gantung gini. Tapi balik lagi tergantung bentuk kepala masing-masing ya. Karena kalau misalnya orang ada yang lehernya lebih panjang, ada yang kepalanya bentuknya lebih bulat atau gimana, itu tergantung sih. Tapi yang gua rasain di sini, personal opinion gua, ini tuh lumayan masuk ya, dan ini enak sih, enak. Oke. Terus busa paddingnya lembut ya, lumayan enak sih. Ini bertekstur, di sini bertekstur, tapi di sini juga empuk ya. Tuh, di sini empuk banget dan juga lembut sih. Enak kalau dipegang-pegang begini. Jadi ketika nyentuh muka kalian itu nggak bakal ada yang namanya rasa tidak nyaman lah. Oke, so far lumayan enak. Untuk meminang helm RSP ini, kalian cukup merogoh kocek ya sekitar 500 ribuan. Kalian bisa cek aja di marketplace, sudah launching waktu pameran Impact kemarin ya. Jadi sudah luncurkan RSP windbreaker ini. So buat teman-teman, nanti gue bakal cantumin juga linknya di kolom deskripsi ya. Kalau teman-teman pengen melakukan pembelian, bisa cek aja linknya. Nanti juga bisa cek di keranjang kuning ya, keranjang kuningnya di video ini. Wah, enak. Oke, begitu aja teman-teman, unboxing, review singkat sekaligus try on dari RSP windbreaker. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah yang udah pakai, atau yang udah beli, atau yang masih pengen beli tapi belum kesampaian? Kalian bisa cantuman kolom komentar kalian di bawah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di review